cita-citaku. Salam jumpa. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita akan ada bincang-bincang yang menarik memaknai Paskah dalam situasi kehidupan kita bersama Romo Bobby Timmerman apa Timmerman ini Romo ya? Nah ini orang sering salah menyebut nama saya ya. Nama saya itu nama marga Manado Belanda, sehingga Timmerman. Timmerman ya bener ya Romo? Betul, ya. Oke, kita bersama Romo Bobby Timmerman, MSF ya. Nanti kalau saya salah ngomong kan nggak enak ya. Oke, dan saya sendiri Diakon Purna MSF. Nah, Romo, akhir-akhir ini kita kan melihat banyak ya situasi masyarakat kita ya yang mungkin dipenuhi dengan aneka ujaran kebencian ya, terutama tentang gagalnya Piala Dunia digelar di Indonesia. Iya. Ngomong Romo, setuju nggak ya Romo? Apa dukung tim mana nih, atau kemudian setuju nggak ketika Piala Dunia itu gagal di Indonesia? Iya, sebenarnya saya sangat ingin ya melihat bintang-bintang muda sepak bola dunia berlaga di Indonesia. Tetapi ya nasi sudah menjadi bubur. Semoga kedepannya juga sepak bola Indonesia bisa bangkit ya. Oke, bisa bangkit. Dan ini memang menarik Romo ya, ketika ada pengumuman Piala Dunia tidak jadi digelar di Indonesia, kemudian di dunia maya itu ramai sekali ya, ujaran-ujaran kebencian itu. Ada saling menyalahkan pemerintah, menyalahkan pihak lain, dan ini ya situasi masyarakat kita sekarang gitu Romo ya. Iya, betul sekali. Ya. Dan sebenarnya yang kemudian ini saya lihat kalau dalam konteks Paskah ini sekarang Romo, tampaknya dulu juga banyak ya masyarakat zaman Yesus itu juga yang mengungkapkan ujaran kebencian gitu. Betul dan sekali. Seolah-olah dunianya runtuh, hancur, selesai begitu Romo ya. Iya, betul sekali. Iya. Dan para murid pun mengalami demikian Romo ya. Kalau kita lihat itu ya dalam kitab suci ya, situasinya bisa Romo gambarkan bagaimana ya, situasi yang dihadapi para murid waktu itu ya? Iya, situasi yang dihadapi para murid itu adalah situasi gelap tanpa pengharapan. Ya, mereka yang notabene para murid ini laki-laki semua ya kan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan, Diakon? Ya, kemudian mereka kocar-kacir kalau lihat kita ini ya. Bahkan sebelum penyaliban pun mereka sudah banyak yang pergi gitu ya, menghilang gitu. Betul. Dan titik baliknya dari pengalaman para murid yang mengalami pengalaman gelap tanpa harapan itu adalah ketika mereka menerima kabar itu dari para wanita yang melihat makam Yesus itu kosong. Sebagai bukti harapan akan kebangkitan Yesus itu. Jadi ini sangat menarik sekali Romo ya. Ini menjadi makam kosong itu konsekuensi ya dari dia Tuhan Yesus bangkit ya. Betul. Dan itu menumbuhkan harapan ya. Betul. Menumbuhkan harapan. Dan sepertinya memang kalau kita jatuh terus pada situasi keterpurukan tanpa melihat harapan, mungkin kekristenan nggak akan sampai seperti sekarang ini ya. Betul. Gereja nggak sampai di Indonesia. Iya. Gitu ya. Dan ini kemudian saya pikir ini baik kalau kita kemudian melihat pemaknaan ini ya, bahwa banyak di antara kita yang mengalami keterpurukan itu ya. Betul. Kegagalan tadi kita lihat ya, waktu Piala Dunia gagal itu ya. Iya. Ya. Dan kita perlu melihat adanya suatu harapan gitu ya. Benar sekali. Iya. Kita kan terutama di situasi ekonomi yang sulit ini ya. Kaum muda pun mengalami banyak keterpurukan kan. Dalam mencari pekerjaan kan tidak mudah ya. Kemudian dalam menuntaskan belajar juga jatuh bangun, terutama dalam skripsi seringkali ya. Nah, juga dalam keluarga itu banyak keterpurukan, mungkin bahkan sampai kepada ketidaksetiaan ya, yang membuat suasana keluarga menjadi tidak harmonis dan sebagainya. Nah, Paskah ini bagi kita semua adalah undangan untuk menumbuhkan harapan lagi. Sebentar Romo, ini saya pertegas, ini kan sangat baik. Paskah kali ini kita diundang untuk menumbuhkan harapan lagi. Betul. Ya. Nah ini kenapa Romo? Ada sesuatu di balik ini untuk kita bicarakan. Kenapa sekarang kita harus menumbuhkan harapan lagi gitu? Baik, ya.
harapan itulah yang menyemangati hidup setiap orang. Oke, harapan itu yang menyemangati hidup setiap orang ya. Betul sekali. Ya, dan saya pikir ini menjadi sebuah api ya di dalam hidup seorang ya. Untuk baik para imam, frater, bruder, suster maupun mereka yang berkeluarga, kaum muda misalnya ya. Misalnya seorang ayah dan ibu yang bekerja dari pagi hari atau mengurus rumah tangga di pagi hari. Dia kenapa bersemangat untuk menjalankan kegiatannya? Karena dia punya harapan bahwa apa yang dikerjakannya itu nanti bisa bermanfaat untuk menghidupi keluarganya. Oke. Misalnya seperti itu. Dan itu menjadi sebuah tanda manusia Paskah, bisa dikatakan demikian Romo ya. Benar. Oke. Ini sangat menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang Paskah. Itu ada banyak hal yang bisa kita gali, dan terlebih lagi kita diajak untuk melihat manusia Paskah, manusia yang penuh harapan. Benar sekali. Ya. Nah, kalau dalam tradisi Paskah sendiri Romo, kan banyak daerah nih, banyak. Romo sendiri juga pernah tinggal di Italia begitu ya. Betul. Dan di Indonesia juga ada banyak tradisi tentang Paskah. Saya masih ingat itu dulu waktu kecil itu mencari telur ya, mencari telur Paskah gitu ya. Itu sampai rebutan gitu ya, sampai terjatuh. Nah, sebenarnya kalau menurut pengalaman Romo sendiri, ada banyak simbol ya Paskah ya, yang menurut Romo menarik itu yang simbol yang apa Romo? Iya, baik. Romo temui. Simbol Paskah salah satunya adalah telur ya. Nah, kenapa dipilih telur? Karena memang telur itu kan menyimbolkan hidup yang baru. Nah, ketika misalnya anak ayam itu lahir menetas ya, dia mendobrak cangkang itu kan. Ya. Berarti untuk bangkit itu sebenarnya kita juga perlu mendobrak cangkang-cangkang keterpurukan itu kan. Ini quote menarik nih ya. Ya. Bagaimana mau diulangi Romo? Iya, jadi Paskah itu ya kita seperti anak ayam itu yang harus mendobrak ya kan cangkang-cangkang yang selama ini menghambat kita untuk menjadi manusia yang Paskah, yang bangkit ya. Iya. Kita harus mendobrak cangkang-cangkang ya, yang menghambat kita untuk menjadi manusia Paskah. Menarik sekali nih. Nah, Romo kan lama ya tinggal di Italia. Nah, ada sesuatu yang menarik nggak dalam tradisi Paskah di sana Romo? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman semua di sini. Iya, baik. Ada satu tradisi Italia yang sangat menarik, yaitu roti Paskah yang namanya colomba. Roti colomba. Iya. Roti colomba. Supaya saya nggak salah sebut lagi ya. Roti colomba itu sebenarnya apa itu Romo? Roti colomba itu roti yang bentuknya adalah burung merpati. Tapi dari bahan-bahannya sama dari roti biasa gitu ya? Betul, roti biasa tapi bentuknya adalah burung merpati. Iya. Mungkin kalau di kita seperti roti buaya gitu ya, kalau di Jakarta gitu untuk acara-acara perkawinan gitu ya, bentuknya buaya tapi bahannya tetap roti gitu ya. Itu ada makna tertentu nggak Romo yang mau ditawarkan gitu? Iya, kita tahu dalam kisah Nabi Nuh ya, dia yang berada di atas bahtera dan mencari harapan ya kan, bahwa bumi itu mulai mengering, maka Nabi Nuh kan melepaskan burung merpati ya untuk mencari daun apa yang ini ya, tanda yang bahwa tanah itu sudah kering ya, air sudah surut ya. Jadi kedatangan merpati itu menjadi tanda harapan bahwa kehidupan baru di bumi baru saja dimulai lagi. Menarik ya. Iya. Tanda bahwa kehidupan baru di bumi sudah dimulai lagi. Betul. Iya. Dan mungkin itu yang mau disasar ya, dengan Paskah ini tanda kehidupan baru dimulai lagi. Ya, jadi betul. Iya. Jadi kalau suasananya masih letih, lesu, lemas, tak berpengharapan. Iya, betul. Mungkin harus makan roti colomba. Ya. Ya, menarik. Ini juga ini ya, di banyak tempat pasti banyak hal yang berbeda-beda juga ya. Nah, betul. Lalu kan saya mendengar diakon ini pernah tugas juga di Flores ya. Ya, tahun 2020 ya, 2020. Itu saya di Flores. Nah, lalu di sana saya mendengar ada yang namanya Rabu Trewa. Apa itu Rabu Trewa, diakon? Ini menarik nih ya. Nah, di sana itu ada waktu Paskah, rangkaian pekan suci itu ya, di hari Rabu itu mereka akan
lamentasi ya, dari ratapan ya, menyanyikan lagu-lagu ratapan itu untuk memasuki Trihari Suci itu ya, dan harapannya adalah mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu berjaga-jaga berdoa bersama, mulai dari Rabu sebenarnya, Rabu Triwa itu ya. Mereka menyebutnya itu, jadi dari sebuah kidung-kidung lamentasi itu sebenarnya. Itu menarik di sana. Tapi sebenarnya bukan hanya itu loh Romo. Yang rangkaiannya kalau di sana itu selesai itu, kemudian yang menarik, yang menurut saya menarik, itu ketika di hari Jumat Agung, nah di Jumat Agung itu mereka semua umat itu akan datang ke makam-makam saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Kemudian mereka akan menyebutkan bakar lilin. Jadi kalau misalkan malam-malam di sana ada di makam itu, wah indah sekali. Itu lilin semua menyala. Ya. Luar biasa, bagus di situ. Ya, dan mereka mengenang pekan Trihari Suci itu juga saat untuk mengenang saudara-saudara mereka tidak ingin kegembiraan Paskah nantinya itu hanya dinikmati oleh mereka sendiri, tetapi juga untuk arwah saudara-saudara meninggal. Dan yang lebih menarik lagi kalau di pekan di Sabtu Suci gitu ya, itu kan ada pembaruan janji baptis Romo. Betul. Ya kan? Ya, betul. Nah, yang ikut misa diperdiki begitu. Nah, yang umat hadir itu membawa botol berisi air. Ya, botol berisi air, kemudian minta diberkati oleh romonya. Setelah itu mereka kemudian akan membawa pulang setelah misa, kemudian ke makam saudara-saudara yang meninggal itu, keluarga ya, bapak, ibu atau siapapun yang sudah meninggal, kemudian dituangkan di pusara itu. Jadi mengenangkan pembaptisan yang mereka terima dulu itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang hidup. Jadi yang memberikan porsi kepada mereka yang sudah meninggal juga. Ini kan sebuah ikatan ya, sebuah ikatan bahwa memang di dalam kekristenan itu tidak terlepas ya, tidak terputus ketika orang itu meninggal ya. Kita tetap menjadi satu keluarga besar. Benar sekali. Itu yang mau disar, dan kegembiraan yang hidup juga kegembiraan yang sedang meninggal. Benar. Jadi Paskah itu adalah peristiwa keluarga, ya kan? Betul. Ya. Karena begini, dalam Perjanjian Lama juga demikian kan. Paskah Yahudi itu adalah perjamuan keluarga, di mana orang Israel itu mengenangkan pembebasan dari tanah Mesir yang dikerjakan oleh Yahweh. Nah, menurut diakon sendiri, keluarga-keluarga zaman sekarang dalam menghayati semangat Paskah itu apa kira-kira contohnya? Ini kalau bicara seperti ini menarik ya Rama ya, karena barangkali di Indonesia, di tempat kita itu belum ada tradisi kuat tentang perayaan Paskah seperti kalau di Italia ada roti Columba, kemudian di saudara-saudara kita yang di Flores itu ada Rabu Trewa, kemudian sampai menuangkan air berkat itu. Kalau sekarang saya cari di sini agak sulit ya, nanti bagaimana? Tapi mungkin bisa kita mulai dari keluarga gitu Romo ya. Benar, ya. Keluarga membangun tradisi Paskah sendiri. Nah, saya kepikiran begini. Mungkin menarik. Kalau biasanya itu seorang ibu itu bekerja terus ya untuk melayani anak-anak dan suami. Mungkin bisa dicoba nanti waktu Paskah ini semua anggota keluarga melayani ibu gantian. Ini menarik. Atau anak-anak yang melayani orang tuanya. Wah, itu juga menarik gitu Romo. Jadi cuci piring, masak, bersihkan rumah. Itu dilakukan oleh anak-anak ya Romo ya. Kan semangat pelayanan itu kan sudah dimulai dalam Kamis Putih ya. Betul. Pembasuhan kaki. Betul. Lalu pelayanan yang paling sempurna dilakukan Tuhan Yesus dengan mengorbankan dirinya di kayu salib itu pada Jumat Agung. Nah, sehingga Paskah ini adalah puncak dari kita ingin bersemangat melayani satu sama lain. Betul. Ini jadi kepikiran, bisa dicoba di rumah ini ya. Siap mencoba enggak ya? Jadi nanti anak-anak melayani orang tua. Satu hari Paskah ini masak sendiri tuh, anak-anak membersihkan rumah, orang tua dijamu dengan demikian hebat, luar biasa. Intinya bahagiakanlah mereka yang biasanya membahagiakanmu. Berkorbanlah untuk orang yang biasanya berkorban untukmu. Betul kan? Betul. Ini kalau saya dengar ini banyak sekali pesan ini dalam pembicaraan kita.
Paskah tadi sudah ngomong masalah pembaruan harapan ya, harapan yang baru. Harapan yang baru. Terus kemudian memecahkan cangkang telur tadi ya. Iya, betul. Sekarang kita menemukan lagi Paskah itu juga bahagiakanlah orang yang biasa membahagiakanmu. Benar. Iya. Ini menarik gitu, Romo ya. Iya. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih juga Diakon ya. Bincang-bincang kita sangat-sangat menarik dan mudah-mudahan juga menambah kasanah bagi teman-teman semua yang ada di sana benar untuk sekali. Menghayati Paskah secara baru. Kalau tidak ini ya bikin tradisi baru ya di keluarganya dalam Paskah apa yang sesuai konteks keluarga masing-masing mungkin juga akan lebih menarik ya. Benar sekali. Nanti bisa di-share ya, di-share di komen atau di mana nanti ya. Betul. Pokoknya Paskah itu buatlah sesuatu yang baru yang menarik ya. Sebagai tanda hidup baru juga dalam keluarga. Begitu. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya, Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Dan selamat Paskah. Selamat Paskah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau